けが始まるの。あなたの物語が。Anime fantasi adalah anime yang menampilkan adegan dari hasil fantasi manusia. Anime fantasi memiliki cerita yang beragam seperti tentang petualangan di dunia monster, sihir, kekuatan super, dan fantasi lainnya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan kalian 10 rekomendasi anime fantasi terbaik buat kalian yang mencari anime dengan genre fantasi. Mari masuk ke listnya. 唐突だけどカニエ製薬、次の日曜日私と遊園地に行かない？ Dibuka dengan anime garapan studio Kyoto Animation yang berjudul Amagi Brilliant Park. Untuk kalian yang ingin mencari anime fantasi yang santai, maka anime inilah yang tepat. Anime yang satu ini memiliki cerita yang unik yang dipadukan dengan komedi dan drama. Bercerita tentang siswa SMA bernama Seiya Kanie yang suatu hari bertemu dengan gadis cantik pendiam di kelasnya yang bernama Isuzu Sento. Lalu, gadis itu mengajak Seiya kencan ke sebuah taman hiburan bernama Amagi Brilliant Park. Taman hiburan itu sangatlah sepi dari pengunjung karena banyak fasilitas yang rusak serta pertunjukan yang membosankan. Padahal, pekerja taman itu terdiri dari makhluk ajaib, bahkan peri. Sento dan pemilik taman hiburan itu, Putri Latifa, meminta bantuan Seiya untuk menjadi manajer baru di taman bermain itu, dengan target harus mendapatkan 500.000 pengunjung dalam waktu 3 bulan. Jika tidak, maka taman itu akan ditutup selamanya. Dapatkah Seiya melakukannya? Jika anime sebelumnya santai untuk ditonton, anime berjudul Wonder Egg Priority ini adalah kebalikannya. Anime fantasi yang satu ini memiliki cerita yang cukup serius serta memainkan emosi. Animenya sendiri berfokus pada wanita bernama Ai Oto yang sekarang mengurung diri dan menyesal semenjak sahabatnya Koito Nagase bunuh diri. Lalu suatu hari, dirinya dituntun oleh makhluk misterius untuk membeli sebuah telur ajaib atau Wonder Egg. Setelah telur itu dipecahkan, ia akan masuk ke dalam dunia mimpi. Dan di dalam telur itu berisi oleh orang-orang yang harus dia tolong dalam menghadapi traumanya. Trauma mereka akan berbentuk menyerupai monster yang dapat membunuhnya kapan saja. Dan jika Ioto berhasil menyelamatkan orang-orang ini, mungkin saja dia dapat menghidupkan lagi sahabatnya Koito Nagase. Namun tentu saja, resiko yang Oto tanggung akan sangat besar. Urutan ke-8, terdapat anime isekai yang cukup populer yang berjudul Tensei Slime Shitara Dataken. Yang membedakan anime ini dengan anime isekai lainnya adalah ceritanya yang unik dengan karakter yang cukup lucu. Jika anime lain memiliki karakter yang keren dan gagah saat direinkarnasi, untuk di anime ini, sang karakter utama yang bernama Satoru malah direinkarnasi menjadi slime setelah kematiannya yang tragis. Namun, walaupun begitu, dirinya mempunyai kekuatan untuk melahap monster lain dan mendapatkan kekuatan dari monster yang ia lahap. Kemudian, dirinya bertemu dengan naga legenda yang bernama Veldora yang telah dikurung selama 300 tahun karena pernah menghancurkan kota. Satoru akhirnya memutuskan untuk menjadi teman Veldora dan berjanji untuk melepaskan segelnya. Dan semenjak itu, Veldora memberikan ia nama baru, yaitu Rimuru Tempest, dan memberikan kekuatan naganya. Nah, untuk anime di urutan ke-7, cocok bagi kalian yang menyukai cerita tentang penyihir atau sekolah sihir. Little Witch Academia mempunyai nuansa yang unik layaknya menonton film Disney dengan animasi yang khas yang memanjakan saat menontonnya. Berfokus pada wanita bernama Atsuko Kagari atau yang biasa dipanggil Ako, yang sangat terobsesi dengan sihir setelah melihat penyihir idolanya Shiny Chariot melakukan pertunjukan sihir. Semenjak itu, Ako bercita-cita untuk menjadi penyihir yang dapat membahagiakan orang lain dengan sihirnya. Walaupun dirinya tidak memiliki latar belakang sihir, hal itu tidak menghentikannya untuk mendaftar ke Akademi Sihir Luna Nova, di mana terdapat para siswi yang belajar ilmu sihir. Dan beruntungnya, ia menemukan tongkat sihir Chariot saat perjalanan ke akademi yang menjadi miliknya. Ako juga bertemu dengan 2 penyihir lain yang bernama Sushi dan Lotte, yang akhirnya menjadi temannya di akademi itu. Dimulailah perjuangan Ako untuk belajar ilmu sihir.
君は魔法使いの弟子になったのさ。 Lanjut di posisi 6, terdapat anime berjudul Mahotsukai no Yome yang memiliki fantasi ala barat serta kisah cinta yang sangat unik. Animenya berfokus pada wanita berusia 15 tahun yang bernama Chise Hattori yang dirinya dijual sebesar 5 juta pounds kepada penyihir bertopeng. Ia melakukan hal itu setelah dirinya diejek dan dijauhi oleh teman-temannya dan berharap mendapatkan tempat untuk pulang. Chise menjadi rebutan oleh para penyihir karena ia memiliki kekuatan magis yang spesial bernama Slave Vega. Lalu, setelah dibeli oleh penyihir bernama Elias Ainsworth, ia diangkat sebagai muridnya dan tinggal di pedesaan yang penuh sihir. Dan ternyata, Elias mempunyai maksud lain, yaitu untuk menjadikan Chise sebagai istri masa depannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kalau anime fantasi yang satu ini merupakan salah satu favorit saya. Animenya berjudul Charlotte yang ceritanya sangat unik dengan komedi yang lucu dan drama yang nge-feel ala Studio P Awards. Animenya memiliki pembukaan yang menarik di mana kita dilihatkan pada karakter utama yang bernama Oto Sakayu yang mempunyai kekuatan untuk masuk ke tubuh orang lain selama 5 detik. Dengan kekuatan itu, ia memanfaatkannya untuk keuntungannya seperti mencontek dan nilai akademiknya meningkat. Namun, ia dihentikan oleh wanita bernama Tomori Nao yang menangkap basah dia. Setelah itu, Nao mengajak Yu untuk pindah ke Akademi Hoshinomi, sebuah akademi yang berisi remaja dengan kekuatan misterius. Dan di sekolah itu, Yu masuk ke dalam OSIS yang dipimpin oleh Nao. Dan mereka bersama anggota lainnya bertugas untuk menangkap remaja lain yang menyalahgunakan kekuatannya. I'm alone and I don't know. Nomor 4, ada anime berjudul Somali Tomorino Kami Sama. Bagi kalian yang mencari anime dengan latar dunia fantasi yang indah, anime ini adalah jawabannya. Anime ini sangat santai untuk ditonton karena ceritanya ringan dan menghangatkan hati. Animenya sendiri berlatar di sebuah dunia yang ditinggali oleh para roh dan segala macam makhluk misterius lainnya. Dan keberadaan manusia di dunia itu sudah hampir punah. Suatu hari, penjaga tatanan hutan, yaitu Golem, tidak sengaja menemukan anak manusia yang terlantar. Dan mulai saat itu, Golem memutuskan untuk melindungi gadis kecil itu dan melakukan perjalanan untuk mencari manusia lain, serta alasan kenapa manusia hampir punah. Tidak jauh berbeda dari anime sebelumnya, anime di 3 besar ini juga memiliki dunia fantasi yang indah. Mushoku Tensei yang merupakan garapan dari Studio Bind berhasil menyajikan anime ini dengan anime kualitas tinggi, dengan musik serta grafis yang memanjakan mata. Animenya berfokus pada pria berusia 34 tahun yang mengalami kecelakaan tragis saat bermaksud untuk melakukan hal heroik. Namun takdir berkata lain, dan ia sekarang direinkarnasi ke dunia baru sebagai bayi bernama Rudeus Greygut. Uniknya, Rudeus ternyata masih memiliki ingatan semasa hidupnya dahulu. Dan dengan ingatan itu, ia dapat menjalani kehidupannya dengan mudah di dunia yang baru ini. Rudeus juga menjadi mahir dalam sihir dan mendapatkan ilmu berpedang dari ayahnya. Dan inilah kesempatan kedua bagi Rudeus untuk memperbaiki hidupnya. Kalau di urutan kedua ini, jangan pernah kalian remehkan. Anime yang berjudul Made in Abyss ini mungkin memiliki desain karakter yang lucu, namun ceritanya penuh dengan kejutan dan membuat tegang. Anime fantasi ini berlatar di sebuah jurang misterius bernama Abyss, yang di dalamnya dipenuhi dengan makhluk misterius dan peninggalan dari masa lalu. Untuk mempelajari dan mengetahui lebih dalam tentang Abyss, terdapat penyelam atau divers yang menjelajah jurang itu dengan harapan mendapatkan pengetahuan baru ataupun harta karun yang terpendam di sana. Karakter utama dari anime ini adalah gadis kecil bernama Riko, yang merupakan anak dari Liza, yang merupakan divers peluit putih atau tingkat tertinggi. Riko yang masih tingkat pertama atau peluit merah, bertujuan untuk mempelajari Abyss lebih dalam untuk mencari ibunya yang menghilang. Nah, semenjak pertemuannya dengan robot misterius bernama Rek, ia pun memulai tujuannya itu dan melakukan perjalanan.
心から愛してる。知らない言葉を Dan untuk anime fantasi terbaik versi Orange ID adalah anime Violet Evergarden. Jika anime fantasi kebanyakan memiliki tema petualangan atau pertempuran, untuk Violet Evergarden bertemakan drama dengan cerita yang mengharukan. Dan tidak hanya itu, untuk sebuah anime series, anime yang satu ini memiliki kualitas yang tinggi seperti anime movie dengan grafis dan musik yang indah. Ceritanya berfokus pada gadis bernama Violet Evergarden yang telah kehilangan tangannya saat membantu komandannya saat perang dahulu. Sekarang, setelah mendapatkan tangan palsu, Violet memutuskan untuk bekerja sebagai auto memory doll yang bertugas untuk menuliskan perasaan klien ke dalam surat. Tujuan Violet bekerja di perusahaan ini untuk dapat memahami kata-kata komandan Gilbert dahulu. Walaupun hatinya belum sepenuhnya memahami perasaan orang lain, Violet bekerja keras di sana agar dapat menggapai tujuannya dan dapat memahami perasaan orang lain. Sekian dulu untuk video kali ini yang memberikan kalian 10 rekomendasi anime fantasi terbaik. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like dan subscribe dan share video ini. Terima kasih.